Fatan, aku boleh minta tolong nggak? Kalau besok kamu ada waktu luang, kamu datang ke sini buat ketemu sama aku. Bisa. Emang ada apa? Apa ada sesuatu hal yang buruk terjadi di situ? Ada yang tahu keberadaan kamu apa gimana? Nggak ada apa-apa. Tapi ini aku di pesantren lagi sama Alika sekarang. Alika? Wah, ya Allah, pantas aja tadi tuh pas aku pulang. Aku nyariin dia di ruangan dokter tapi udah nggak ada dia. Ternyata dia sekarang lagi sama kamu di sana. Fatan, maafin aku ya, aku nggak ngabarin kamu kalau aku nyusulin Kanza ke sini. Iya, nggak apa-apa, Al. Kan Kanzanya juga minta sendiri bahwasanya kita nggak boleh kasih tahu siapapun tentang keberadaan dia sekarang kan. Jadi aku ngerti kok. Aku juga minta maaf ya sama kamu. Kemarin aku sempat ketemu sama Kanza di sana. Dan aku nggak ada izin dulu sama kamu. Aku juga nggak ada ngasih tahu kamu keberadaannya Kanza. Maaf banget karena aku khawatir kemarin sama Kanza. Iya, nggak apa-apa kok, Tan. Aku ngerti. Ya udah, kalau gitu aku sama Kanza tunggu kedatangan kamu besok pagi di sini ya. Ada hal penting yang mau kita obrolin bertiga. Iya, Al. Besok habis subuh aku insya Allah langsung berangkat ke sana ya. Jadi sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini satu-satunya pedesaan terdekat dari lokasi jurang tadi. Jadi logikanya kalau Kansa nyelamatin diri, dia harusnya kabur ke daerah sini. Karena ini tempat paling rame dan ya dia pasti ketemu semua orang di dekat sini. Bertahan sayang, please. Diam lu. Lo denger ya? Kalau sampai lo berani teriak, minta tolong, atau berisik sedikit aja, gue gak akan segan-segan untuk bawa lo langsung ke kantor polisi setelah ini. Gue akan laporin lo atas percobaan pembunuhan terhadap istrinya. Ngerti lo? Jangan pernah berani macam-macam lo sama gue. Disoalkan. Pak. Ya, maaf Pak, permisi. Saya mau numpang tanya Pak. Di sekitaran desa sini, ada lihat perempuan bukan warga sini yang berkeliaran di sini nggak, Pak? Kira-kira tingginya hampir saya. Dia pakai hijab. Ini fotonya. Maaf. Wah, maaf Mas. Saya dari pagi di ladang. Saya nggak lihat ada perempuan asing ini. Iya, saya juga nggak lihat Mas. Tapi mungkin Pak Kades tahu Mas. Biasanya tuh kalau ada orang asing atau musafir yang nyasar, laporannya ke beliau, Mas. Iya, betul, Mas. Oh, gitu. Rumahnya di mana ya kalau saya boleh tahu? Nah, panjang umur. Itu Pak Kades. Iya. Kebetulan baru pulang dari masjid. Pak Haji! Ada apa ini bapak-bapak? Kok pada kumpul di pinggir jalan? Ini loh Pak Haji, Masnya ini lagi nyariin istrinya yang hilang. Iya, Pak. Maaf saya mengganggu waktunya. Saya nyari istri saya. Saya sempat kehilangan dia. Dan saya rasa istri saya ada di sekitar sini, makanya tadi saya nanya. Ini mukanya, Pak. Pak Haji, terima kasih banyak ya sudah mau menampung saya. Astagfirullahaladzim. Ini kan perempuan yang kemarin dibawa sama Ustazah Lestari ke rumah saya buat minta izin tinggal dan ngajar di pesantren. Maaf Mas, kalau boleh tahu, memangnya kenapa istri Mas ini bisa sampai hilang dari kemarin? Kalau soal itu, ya kami kemarin sempat ada berselisih paham. Biasalah Pak Kades, masalah rumah tangga. Terus di perjalanan, istri saya minta berhenti di tengah jalan dan dia keluar dari mobil. Sejak saat itu saya gak pernah lihat istri saya lagi karena saya telepon juga nggak diangkat, saya telepon di reject terus. Dan ya logika saya sih pedesaan paling dekat ya di sini, makanya saya nyari ke sini. Maaf Pak Haji, barang-barang saya ketinggalan semua sebelum saya didorong ke jurang. Ada yang aneh di sini.
Suaminya bilang kabur kena bertengkar biasa. Tapi Nak Kanza bilangnya dia baru saja selamat dari dasar jurang. Dua keterangan ini sangat berbeda dan bertolak belakang. Saya nggak boleh sembarangan menyerahkan Kanza. Saya harus konfirmasi dan tanya langsung kebenarannya sama Kanza. Kenapa dia curiga banget pas ngeliatin foto Kansa? Ini kayaknya ada yang gak beres nih. Pak Kades ini pasti diam-diam tahu sesuatu tentang keberadaan Kansa. Gue yakin. Maaf Mas, saya juga sepertinya belum pernah lihat istri Mas ini di jalanan desa ini. Serius Pak, belum pernah lihat istri saya. Iya Mas. Tapi Mas boleh tinggalkan nomor HP ke saya. Nanti saya akan hubungi Mas kalau ada warga yang melapor telah melihat istri Mas, ya? Oh iya, boleh. Maaf, saya izin kasih kartu nama saya. Di situ ada nomor telepon saya. Saya minta tolong banget ya Pak Kades, kalau misalnya memang ada informasi tolong segera kasih tahu ke saya. Baik, Mas. Kalau gitu saya permisi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue harus terus pantau si Haji Anwar ini. Feeling gue kuat kalau orang ini tahu keberadaan Kansa ada di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umatan. Kalau Umatan udah datang pasti langsung pada seneng. Kalian bersihin halaman belakang dulu ya. Oke Kak. Kenapa aku dipanggil Om kamu Kak ya? Kamu pagi banget nyampenya perjalanan lancar? Lancar, alhamdulillah nggak macet sama sekali. Alhamdulillah. Alikanya mana? Alika lagi di dapur belakang lagi masakin anak-anak sarapan. Kenapa ya? Aku tuh suka heran deh. Kamu sama Alika tuh kompak banget. Berasa kayak kakak adik kandung, ngerti nggak sih? Mungkin karena sesama perempuan, jadi ikatan batinnya sama feelingnya tuh lebih kuat. Ya udah deh, kalau sama-sama perempuan saya nyerah. Yaudah, kamu tunggu di halaman belakang, nanti aku panggilin Alikanya, tunggu dia selesai dulu. Oke, lewat mana ya? Lewat sini. Tan, maaf ya, udah bikin kamu repot jauh-jauh nyetir dari Jakarta ke sini. Nggak masalah kok. Nggak ngerepotin sama sekali. Tan, sebenarnya ada hal penting yang Alika mau sampaikan ke kamu dan mau ngobrol sama kamu. Tapi Alika takut terus minta ditemenin. Aku tahu kok. Pasti kamu udah ngobrol banyak kan sama Kanza semalam. Jadi akhirnya gimana? Pernikahan kita berdua apakah tetap akan ditunda? Jadi, alasan kenapa aku mau menunda pernikahan kita itu bukan karena Kanza hilang. Alasan sebenarnya itu karena aku mengidap penyakit yang mematikan, Tan. Ini apa-apaan sih? Hah? Nggak lucu, bercandanya nggak lucu. Sumpah nggak usah ada prank-prankan, jangan bercanda. Ini nggak bercanda, Fatan. Aku serius.
Aku mengidap penyakit neurodegeneratif yang mematikan. Aku udah divonis sama dokter, umur aku udah gak panjang lagi. Maafin aku ya. Aku baru ngasih tahu kamu ini sekarang. Aku benar-benar takut dan bahkan Kanza yang meyakinkan aku bahwa kamu berhak untuk tahu yang sebenarnya. Oh, tapi kita ini kan dokter ya, Ale. Kita ngerti. Kita bisa bawa ini ke dokter spesialis terbaik atau kita bisa bawa kamu ke luar negeri berobat di sana. Fatan, kan tolong. Tolong dengerin aku sampai aku selesai bicara. Sebaiknya kamu batalkan pernikahan kita. Kamu lupain aku. Menikahlah sama Kanza. Al, kamu kan udah janji sama aku gak bawa-bawa nama ke obrolan ini. Aku udah bilang sama kamu berulang kali, aku beneran tulus mengikhlaskan Fatan untuk kamu. Enggak, Sa. Aku ini udah gak ditakdirkan untuk membawa kebahagiaan sebagai istrinya Fatan. Kamu satu-satunya perempuan yang udah membuktikan sebesar apa cinta kamu dan ketulusan kamu buat Fatan. Kamu udah terlalu banyak berkorban buat cinta kalian. Fatan, kamu jujur sama aku. Dari lubuk hati kamu yang paling dalam. Kamu masih sangat mencintai Kansa, kan?